Mau tahu nggak kamu? Jadi untuk saat ini itu sudah ada ciri-cirinya untuk akun kita itu mendapatkan fitur monetisasi konten yang ada di FB Pro. Nah, seperti apa sih untuk ciri-ciri dari akun yang bakal dapat monetisasi konten ini? Buat kamu yang mungkin lagi ngejar monetisasi di FB Pro, tonton video ini sampai selesai karena di sini saya akan bahas seputar ciri-ciri updatean terbaru di tahun 2025. Ya, FB Pro itu untuk saat ini itu memberikan istilahnya adalah memberikan sinyal. Jadi ciri-ciri akun FB Pro yang akan mendapatkan akses dari fitur monetisasi konten seperti apa? Jadi nanti tampilannya itu seperti ini ya. Jadi Anda dalam proses antrian. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Nah, ini dia ya, bisa dicek ya. Jadi nanti contohnya ya buat ciri-ciri dari monetisasi konten yang akan teman-teman dapatkan di akun dari FB Pro teman-teman itu adalah di bagian fitur monetisasi konten muncul Anda berada di daftar tunggu. Jadi masuk dalam daftar tunggu dan di sini tinggal kita cek ya. Jadi di sini masih dalam daftar tunggu. Kemudian di sini bisa kita cek, tetapi di sini bisa kita cek untuk di bagian informasinya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau tampilannya seperti ini itu artinya ya kita masuk dalam daftar tunggu ya, semoga saja ya. Jadi ini juga semua itu kembali ke konten dari yang kita buat. Nah, jadi walaupun kita masuk dalam daftar tunggu, yang pertama yang akan dicek adalah konten kita ya. Jadi kalau konten kita misalkan nanti akan dicek nih konten kita nih ada nggak yang melanggar ataupun ada nggak yang tidak memenuhi syarat di Facebook. Jadi pasti akan dicek. Jadi di sini dijelaskan ya ciri-cirinya seperti ini. Nanti ketika cek di monetisasi konten itu muncul Anda berada di dalam daftar tunggu. Nah, artinya ya tergantung dari konten kita. Kalau memang konten kita tidak melanggar, itu bisa dapatkan monetisasi konten. Jadi ciri-cirinya nanti akan muncul warna ungu seperti ini. Jadi ada tulisan juga minat Anda telah dikirim, kami akan memberitahu Anda saat memenuhi syarat. Jadi bisa diajukan ya. Kemudian di sini ada informasi lebih lanjutnya, masuk dalam daftar tunggu tidak menjamin akses. Nah, kenapa bisa dari Facebook sendiri memberikan informasi tidak menjamin akses? Ya karena apa? Karena dari Facebook Pro ya, dari Meta Facebook itu akan mengecek terlebih dahulu untuk konten dari teman-teman. Nah, jadi kalau kontennya nggak ada masalah, nggak ada pelanggaran hak cipta, nggak ada pelanggaran musik yang dibisukan ya, kemudian nggak ada pelanggaran misalkan membagikan link-link yang aneh-aneh, nah itu bisa ya, bisa dimonetisasi. Karena di sini kami secara aktif bekerja untuk memperluas program ini. Jadi ini memang kabar terbaru dari FB Pro ataupun dari Meta Facebook, dimana ya kita memang masuk daftar tunggu ya, semua kembali lagi ya. Jadi bukan berarti kita masuk daftar tunggu di sini nanti langsung nih dapat monetisasi konten, itu enggak. Karena memang pada dasarnya semua pasti akan dicek untuk konten-konten kita. Kalau konten kita memenuhi syarat ya insya Allah ya untuk teman-teman bisa dapat monetisasi konten. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk saya sendiri untuk di beberapa akun saya yang lainnya itu nggak ada ya informasi seperti ini. Ini updatean terbaru di bulan November ya, updatean terbaru di FB Pro. Jadi ciri-ciri dari monetisasi konten yang akan kita dapatkan di akun kita, muncul menu berada di daftar tunggu. Jadi tinggal tunggu saja apa langkah selanjutnya buat kita sebagai konten kreator FB Pro. Kalau kita sudah masuk dalam daftar tunggu, salah satu yang pertama cek di bagian dari pusat peringatan. Nah, di sana dicek ya, di bagian nanti saya tunjukkan ya di sini ya. Kita langsung masuk ke FB Pro terlebih dahulu. Jadi nanti dicek di sini nih. Jadi tugas kita ketika sudah akun kita sudah masuk di bagian daftar tunggu monetisasi konten, nanti tinggal masuk nih di bagian bantuan dan dukungan di sini.
Kemudian kita masuk di bagian dukungan. Di sini nanti bisa dicek kotak masuk dukungan di sini. Ya, ini dicek terlebih dahulu. Kemudian masuk ke peringatan. Nah, di peringatan ini itu adalah tempat ataupun gudangnya video-video yang bermasalah itu di sini. Nah, di sini nanti tinggal dibuka. Caranya tinggal kita buka seperti ini. Ketika ada yang melanggar, yaitu biasanya akan muncul di sini nih. Entah itu dibisukan, entah itu pelanggaran standar komunitas, entah itu pelanggaran hak cipta, itu akan ngumpul di sini nih. Ya, tapi kalau nggak ada, itu contohnya seperti ini. Centang biru dan tidak ada pelanggaran di video kita. Dan di sini saya jelaskan ya. Jadi kenapa saya tidak ada pelanggaran di sini? Yang pertama, saya menggunakan konten original. Ya, itu memang tujuan saya itu adalah jangka panjang. Jadi dulu saya memang, karena saya tahu ya, yang namanya musik ya itu terkadang ya pasti terkena klaim. Nah, maka dari itu saya nggak pernah nih gunakan musik. Jadi saya real pakai konten original, pakai suara sendiri. Ya otomatis di sini aman. Ya, jadi kalau kita istilahnya dari awalnya memang kita fokus buat jangka panjang ataupun agar akun kita ini aman selamanya, yaitu saya menggunakan konten original. Jadi istilahnya seperti ini, kalau sudah menghasilkan ya, kalau sudah menghasilkan kita tetap tenang nih. Jadi seperti itu yang saya mau ya. Tapi kalau misalkan nih saya pakai konten reupload nih ya, walaupun viewsnya banyak ya, misalkan penghasilannya gede, tapi tetap yang pertama nggak tenang. Karena apa? Karena ketika diklaim sama si pemilik video, semuanya akan sia-sia, usaha kita akan sia-sia. Tapi kalau kita pakai konten original ya, ini kita tenang, mau sampai kapanpun akun kita akan tetap aman ya. Apalagi kalau penghasilannya sudah setiap bulannya ada ya, kita akan aman di sini. Makanya dari itu saya bilang konten original itu lebih bagus ya, suara original itu lebih bagus dibanding kita pakai konten reupload yang misalkan ramenya sesaat tapi akun kita terkena ban dari Meta selamanya. Jadi takutnya seperti itu. Karena di FB Pro, kalau saya boleh jujur, di FB Pro ini pelanggaran terberat adalah di sini kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun seperti komentar, posting video, posting foto, buat status, pokoknya semua yang kita lakukan di FB Pro itu nggak akan bisa. Itu pelanggaran terberat di FB Pro. Seperti itu ya. Jadi ciri-ciri dari sebuah akun yang akan mendapatkan monetisasi konten adalah muncul menu daftar tunggu dan semua kembali lagi ya. Dari Meta sendiri pasti akan mengecek lagi nih untuk konten dari teman-teman semua, karena memang konten yang tidak memenuhi syarat biasanya ataupun akun kita itu sulit untuk bisa dapat monetisasi konten di FB Pro. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan nggak masalah, bisa tanya di kolom komentar. Buat yang masih malu mulai di FB Pro, silahkan mulai di fanspage, karena di fanspage itu bebas ya, kita bebas, kita mau upload berapa video pun istilahnya adalah orang-orang terdekat itu nggak akan tahu. Jadi seperti itu ya. Seperti itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.